10%. Kita hanya menunggu beberapa color grading, itu juga tinggal sedikit lagi, kemudian kita akan melakukan DCP test. Jadi sebenarnya sudah benar-benar hampir jadi 95%. 95%. Kami baru aja hari Sabtu yang Santo Mbak Meli ya, Sabtu kita baru aja melok suara. Yang itu juga lumayan ribet ya karena ini musiknya banyak gitu. Tapi kurang lebih 90-95%. Mbak, ini kan pasti nanti ketika tayang tidak akan menghilangkan ekspektasi orang-orang yang mungkin udah pernah nonton tahun 2002. Nah ini kalau di Rangga Cinta sendiri, kalau boleh diceritain apa sih yang dihadirkan, dihilangkan atau mungkin ditambahkan? Ya masa pasti tahu sekarang. Jadi spill sedikit ya Mbak. Tapi intinya penonton yang dulu pernah nonton film Rangga Cinta pasti akan merasakan nostalgia. Tapi juga di saat yang bersamaan menemukan banyak sesuatu yang baru yang nggak kalah serunya dan nggak kalah memorable-nya juga. Karena juga film ini memiliki musik yang sangat kental, pendekatannya, jadi ya itu nostalgia tapi sesuatu yang baru. Boleh saya tanya, Nick, walaupun tadi hanya lihat trailer sebentar ya, tapi ada adegan Rangga digebukin oleh pencinta cinta yang dulu itu adalah adegannya Anda lari mengejar yang melempari rumah. Ya, pada waktu ada apa dengan cinta 23 tahun yang lalu. Ya, tidak ada adegan seingat saya Rangga dipukuli oleh pemuja cinta. Ada, Pak. Ada. Ayo, siapa yang ingat? Ada kan? Ada. Oke. Wah, nonton lagi nih Pak Yan. Oke, saya punya. Niko boleh diceritain nggak? Ini kan filmnya mungkin ada sentimental sendiri gitu ya, sebagai pemain gitu. Tapi sekarang kamu sebagai produser, seperti apa sih gitu? Maksudnya bekerja di completely different, tetapi mempunyai juga sentimental yang pasti khusus gitu. Karena saya tahu sih sebenarnya sebagai produser pernah juga dikerjakan di kayak di bersama dengan Titi Mangsa segala macam itu. Gitu. Itu aja sih Mas. Ya tentu nilai-nilai sentimental itu menjadi bagian yang penting dan menguntungkan juga buat saya ketika terlibat di proses film ini karena saya begitu dekat dengan ceritanya, begitu dekat mengenali tokoh-tokoh yang ada di dalamnya dan juga sebagai penonton juga di saat yang bersamaan juga jadi banyak insight gitu tentang apa sih yang kira-kira akan menarik kalau kita tampilkan dengan format yang fresh dan pemain yang baru, nilai-nilai apa yang mesti dipertahankan dan nilai-nilai apa yang kira-kira baru juga kira-kira bisa menarik. Jadi sebenarnya dari segi sentimen itu justru sangat menguntungkan buat saya. Terus kalau nggak salah saya pernah di konferensi pers yang sebelumnya kan Mbak Mira kan bilang bahwa tokoh Rangga itu sebenarnya especially dipilih oleh Niko ya gitu. Itu kenapa sih Nick kok bisa udah yang si Putra aja gitu yang pertama memang dari awal kita nggak ingin mendekati atau mencari sosok yang dari secara fisik mirip gitu. Kita sangat membuka diri kita dengan segala macam kemungkinan. Tapi yang pertama kualitas suara ketika mereka bernyanyi itu menjadi pertimbangan yang penting. Lalu bagaimana orang ini rasa atau pemain ini bisa memberikan sesuatu yang baru juga, tapi rasanya tetap mengikat ke tokoh Rangga yang lama. Jadi perpaduan itu sih yang menjadi bahan pertimbangan. Mbak Mira pas ngelobi Mas Niko buat masuk jadi yang produser. Yang dulu apa yang sekarang? Sekarang. Iya, tapi ngelobinya buat masuk jadi produser di Rebirth-nya sekarang itu gimana, dan pas kan Niko dikasih tahu sama Mbak Mira itu gimana responnya tuh? Gimana reaksinya itu? Sebenarnya kami ini di Miles kerja sama Niko itu udah sangat-sangat sering. Jadi nomor satu chemistry kami itu sudah ada gitu ya, baik itu untuk film cerita maupun film dokumenter, film segala macem lah gitu. Jadi sebenarnya ketika kami dan itu yang tadi sempat saya sampaikan bahwa kami punya keinginan yang sama sebenarnya, ingin sekali punya aktor-aktor baru dan kira-kira kalau kita mau melahirkan sederetan yang sekaligus banyak. Itu film apa ya, dan film Ada Padangan Cinta menjadi film yang paling tepat menurut kami. Jadi ya saya bilang, Nick, kayaknya we really sangat membutuhkan bantuan lo untuk melihat
bagaimana cerita ini bisa kita kembangkan, kemudian juga bagaimana pemain-pemain ini bisa kita dapatkan yang tepat gitu. Saya percaya sekali dengan insting Nico, jadi ya dia iseng banget sih. Saya bilang kan, Nick gimana Nick, terus dia bilang kasih gue waktu deh mbak 2 minggu ya, lo bilang ya kasih gue waktu ya mbak 2 minggu gue pikirin gitu, nungguin 2 minggu pas 2 minggu, Nick gimana? Sebenarnya dari lo ngomong pertama gue udah oke sih mbak. Biar proper aja kayaknya. Seolah-olah berpikir gitu. Seolah-olah berpikir. Di ghosting berarti ya. Buat Iya. Gali sama Mas Anto, ini kan musik akan menjadi hal yang krusial di Rangga dan Cinta. Apa sih yang mau dihadirkan di film ini? Musik yang seperti apa? Yang pasti menghadirkan lagu-lagu lama di dalam packaging yang baru. Dan yang menarik adalah dulu kan saya yang membawakan, sekarang pemeran-pemerannya yang membawakan, yang notabene mereka bukan nyanyi profesional gitu, tapi harus bernyanyi. Jadi untuk yang kali ini saya dan Mas Anto juga dilibatkan dalam castingnya karena kita harus melihat sejauh mana mereka bernyanyi, sejauh mana bisa dilatih gitu. Dan saya juga ngerasain dulu nyanyi di depan senior tuh rasanya branding disco nggak enak banget ya. Jadi ya saya mencoba mendekati mereka dengan suka kasih gift. Pokoknya kan muka saya gahar ya, jadi ditambah mereka tuh nggak pernah nyanyi gitu sebelumnya, jadi pasti tegang banget. Jadi benar-benar bikin suasana cair supaya mereka juga nyanyi di depan saya juga relax, karena waktu itu juga vokal directornya saya langsung sama Bu Mira sama Pak Riri juga, ada coachnya juga, tapi ya pasti tegang lah. Itu yang paling berat sih sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh tambahin, milih pemain itu last call-nya biasanya ada di Teh Meli. Jadi kita misalnya udah bilang nih kayaknya oke nih gitu, Teh gimana suaranya Teh gitu. Begitu dia bilang kurang nih, ya dari nol lagi deh. Tapi ada kesulitan nggak sih untuk ngedirect vokalnya si anak-anak ini? Satu pelajaran buat saya ya, ternyata kalau orang yang tekniknya nggak banyak itu sebenarnya lebih rileks ternyata, karena nggak banyak kamar di kepalanya gitu, nggak banyak ketakutan, lebih rileks, lebih tulus nyanyinya, dan nanti dengerin deh, akan lebih enak didengar. Benelli katanya di sini ada 11 lagu, ada 2 lagu baru, 2 lagu baru boleh. Tiga lagu baru. Tiga lagu baru. 11 lagu, 12 lagu sekarang. Jadi ada 9 lagu lama, ada 3 lagu baru. 11. Jadi 12. Berarti 9 sama 3. Itu 12, saya 9 tambah 3 12. 12. Boleh di-spill apa judul-judulnya apa? Ada. Ada penyanyi yang Tunggu luar aja, nggak sih akan selain ada pemain? Ada penyanyi yang di luar pemain Nanti ya, nanti kita akan ada ada surprise cerita yang pokoknya. selanjutnya. semoga kita bisa berkumpul kembali. Iya. Berarti termasuk musikalnya juga Teh Meli ya? Untuk musikal narinya sebenarnya? Oh enggak, aku enggak. Koreografer kami namanya Pasha Prakasa. Spesial lagu Anjir. Oh, lagunya. Pasha. Satu lagi saya tadi juga pengen nanya soal koreografinya itu seperti tantangannya seperti apa sih Mbak Mira, karena kan itu saya lihat lumayan, yang saya lihat dari depan naik tangga aja ya gitu. Iya, dan lumayan banyak. Iya gitu. Jadi untuk koreografernya adalah koreografer yang sudah bekerja sama dengan kami di Petualangan Sherina 2, Pasha namanya. Dan di awal memang kami banyak sekali harus berdiskusi bentuknya seperti apa, karena kalau di Sherina itu koreografinya lebih klasik ya, apa istilahnya Disney-like lah gitu. Sementara ini film anak muda, film remaja, jadi kami banyak sekali mencari referensi dulu sama-sama, nggak saya, nggak Nico, tentu Pasha sendiri, itu kita mencoba melihat Gen Z sekarang itu gerakannya seperti apa, dan kita sangat ingin dinamis. Nah tapi begitu kita sudah memutuskan bentuk yang luar biasa sekali, ternyata ya Gen Z sekarang itu jago-jago narinya, jago banget. Kita aja sampai bingung gitu ya, nggak cuma jago, kita take ulang dan ulang, energinya sama. Wah kita aja sampai ya gini, aduh kalau kita udah pegel kali ya gitu. Sebenarnya mereka terus excited gitu, dan mudah-mudahan nanti juga bisa tetap dinikmati baik itu oleh milenial maupun tentunya generasi baru. Sudah? Oke. Foto-foto. Foto baik.